Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang mungkin yang suka dipertanyain ya sama banyak orang gitu. Tentang kalau brewok udah hilang, udah rontok lagi, apakah layak untuk dioles atau enggak? Ya jadi sebelum nonton video ini gue kasih tahu dulu, lu bisa lihat sendiri brewok gue memang kayak gini. Di daerah sini memang kosong, tapi di sininya cukup lebat ya, cuman lagi gue pendekin. So untuk kalian yang nonton dan wah brewok lu aja nggak ada gitu, jangan ngomongin brewok, kayak mending nggak usah nonton lah ya. Lu bisa milih untuk nggak nonton, so skip aja. Dan gue bisa milih untuk tetap bikin video. So itu pilihan ada di tangan kalian juga. Skip nggak apa-apa, dislike juga nggak apa-apa kalau memang kalian nggak suka dengan video ini. Nah jadi gue mau nge-share langsung ke realitanya aja ya. Jadi gue gak mau munafik lah. Jadi gue dapet foto sekitar 6 bulan yang lalu. Maksudnya dia udah ngoles sekitar 6 bulan. Kondisinya memang lumayan tebal, bisa kalian lihat di jenggot lebih tebal. Tapi mayoritas di pipi udah ada. Sebenarnya itu bukan mayoritas di pipi udah ada, tapi karena memang panjang aja. Jadi yang di atas itu dia nutupin ke yang bawah. Tapi bisa dilihat di situ juga belum terlalu tebal, masih kelihatan halus lah. Dan sekarang kondisinya memang kalau dilihat lebih carang. Gue nggak tahu ya apakah ini memang lebih carang atau karena ini kondisinya basah atau dari angle yang berbeda. Intinya kayak gitulah. Dia stop oles 4 bulan karena jerawatan parah. Dan di rahang susah tumbuh. Sekarang kondisinya ada yang terbaru, memang kelihatan lebih tipis walaupun itu dalam kondisi kering. Dan yang ditanyakan adalah sekarang mau mulai lagi umur 44 tahun dan kondisi terkini seperti foto pertama dan tadi apa masih layak diperjuangkan untuk lanjut? Ya jadi ini kalau masalah layak atau enggak diperjuangkan balik lagi ya ke kalian yang mau ngoles, gimana keuangan kalian, gimana kondisi brewoknya juga, sepenting apa brewok, itu balik lagi. Jadi sebenarnya gue nggak bisa bilang worth it atau enggak. Kalau misalnya orang mungkin yang seller gitu mungkin bisa bilang worth it atau apa, mungkin karena supaya beli lagi lah bisa dibilang, tapi gue nggak mau. Jadi balik ke yang tadi sih, kondisi brewoknya gimana, keuangan, sama seberapa penting brewoknya. Kalau kayak gue misalnya, gue ngerasa untuk sebulan 1 botol minoxidil masih oke lah untuk gue. Sama jojoba dan lain-lain gitu ya, misalnya sekitar masih oke. Di situ mungkin gue nggak ada masalah. Tapi gue sadar posisi brewok gue itu 3 tahun udah nggak bisa kemana-mana. Menurut gue brewok penting, tapi gue sadar bahwa di kondisi gue ini udah 3 tahun nggak bisa kemana-mana. Ya udah, gue udah bilang gue udah berhenti ngoles setengah tahunan. Gue udah sering bilang gue cuma ngoles 3 tahun dan sekarang kondisinya kayak gini. Ya kalau memang tumbuh, ada sih tumbuh, dia tipis-tipis di sini, tipis-tipis. Ini memang udah lebih hitam, kumis udah ada, sih juga tipis-tipis. Dan gue nggak oles lagi karena gue udah tahu kondisi brewok gue udah nggak bisa kemana-mana lagi dengan ngoles gitu. Kalau misalnya tiba-tiba brewok gue jadi full, jadi kayak misalnya kayak mau masalah gitu brewok gue, ya itu pilihannya antara 2. Memang ada obat baru yang canggih yang bisa ngeluarin brewok gue, atau gue ngelakuin yang namanya beard transplant. Jadi di sini balik lagi, gue pun nggak bisa ngomong ketika misalnya udah usia 44. Karena di usia 44 ya jujur untuk berewokan lebih susah daripada lu yang memang baru umur 25, lu baru umur 30, memang lebih susah ya, karena mungkin masalah genetik dan lain-lain. Ya jawabannya ya tadi, gue nggak tahu. Jadi balik lagi ke kalian, apakah brewok itu penting banget atau enggak. Setelah misalnya kalian putusin bahwa brewok itu penting, kalian lihat dulu budgetnya, kalian sanggup nggak untuk ngoles terus. Karena memang ketika kalian pakai minoxidil, kalau memang belum permanen, dia bakal rontok lagi. Gue pun di sini ada yang beberapa yang rontok, jadi udah carang, jadi lebih carang lagi. Tapi kalau udah kayak di jenggot ini permanen, dicukur sampai mampus gitu, cukur sampai habis pun dia tetap keluar lagi. Dan yang terakhir, kalian lihat juga, kalian yang paling tahu kondisinya, genetiknya gimana, apakah masih memungkinkan untuk dioles.
Karena menurut gue pribadi, dari pengalaman gue, ketika lu udah setahun ngoles dan ada bagian yang nggak keluar, misalnya dia bilang di rahang nggak tumbuh-tumbuh, ya berarti brewok di rahang itu bukan bagian lu gitu. Kayak gue nih, gue udah ngoles setahun lebih, gue rasa dari setahun ke 3 tahun itu bisa dibilang hampir nggak ada perubahan. Ya berarti ya di pipi ini bukan jatah gue gitu, jatah gue tuh cuman ya sekitaran sini doang. Ya itu yang orang harus tahu realitanya gitu. Jadi jangan kemakan omongan kayak, oh lu bisa full beard. Gue selalu bilang bahwa lu bisa brewokan, karena dengan lu brewok carang-carang, itu lu udah masuk kategori brewokan ya. Gue bilang brewokan, bukan full beard. Jadi kalau lu nggak ada gen, lu bisa brewokan, lu bisa numbuhin bulu di muka, tapi gue nggak pernah garansi bahwa lu bisa full beard. Karena banyak juga orang-orang di bagian tertentu yang memang nggak bisa tumbuh. Ada juga orang yang misalnya tumbuh, semua tumbuh, kumisnya tipis dan dia transplant kumisnya doang. Itu banyak kok. Di Indonesia juga ada. Jadi ya kayak gitu, balik lagi. Gua nggak tahu jawabannya, balik lagi ke kalian. So, videonya segini aja. Apakah worth it atau enggak? Ya, jawabannya udah ada di video tadi. Bebas, tergantung kalian juga. So, segitu aja. Gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.